وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah memberikan kemudahan kepada kita semua pada kesempatan ini sebagai salah satu rangkaian muhadharah pada acara daurah pada kali ini, daurah Pantura yang kedua, dengan judul Bekal Seorang Muslim dalam Menghadapi Perkembangan Zaman. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berbagai kemudahan dapat kita rasakan melalui internet, kecerdasan buatan, media sosial, alat komunikasi yang canggih. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat pula tantangan besar berupa kerusakan akhlak, kerusakan akidah, ibadah, tersebarnya syubhat dan godaan-godaan syahwat yang menggoda hawa nafsu manusia, serta berbagai fitnah, godaan yang semakin mudah diakses oleh tiap-tiap orang. Karena itu seorang muslim sangat memerlukan bekal yang kokoh, yang kuat agar mampu memanfaatkan kemajuan zaman tanpa kehilangan agama dan identitas keislamannya. Untuk itu ayuhal muslimun rahimakumullah, di sini ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan, bahkan mesti kita lakukan agar kita betul-betul bisa menjaga nilai-nilai Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri-diri kita. Di antara hal yang mesti kita lakukan pertama adalah memperdalam ilmu agama. Ini merupakan benteng yang paling kokoh dari berbagai penyimpangan. Seorang muslim harus benar-benar membentengi dirinya dengan berbekal ilmu agama. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal.
bekal takwa, yaitu dengan ilmu agama, dengan mengetahui apa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, untuk kemudian kita berjalan sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan aturan-aturan agamanya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, termasuk ketika menghadapi kemajuan teknologi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam urusan agama. Tentu kebaikan yang umum termasuk kebaikan dengan selamatnya kita dari berbagai macam godaan di era kemajuan teknologi ini. Kemajuan teknologi membuat informasi tersebar begitu cepat. Namun berbagai informasi tersebut tentu tercampur padanya yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, yang baik, yang buruk. Oleh sebab itu seorang muslim harus belajar agama, itu pun dari orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Para ulama ahlus sunnah yang mengajarkan ilmu Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan itulah keselamatan akan diperoleh. Ibnu Wahab rahimahullah mengatakan, kuntu inda Malik bin Anas fadhukiratis sunnah faqala Malik as-sunnatu safinatu Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Ibnu Wahab berkata, suatu saat aku berada di sisi Imam Malik rahimahullah, maka disebutkan kepada beliau mengenai sunnah dan ajaran Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah Nabi, tuntunannya ibarat perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan siapa yang tidak mau menaikinya, dia akan tenggelam. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang kedua adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wujud dari kita mempelajari dan mendalami agama ini, selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami keduanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allah Azza wa Jal berpesan di dalam ayatnya pada surat Al-An'am ayat 153,
wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memberikan wasiat kepada kalian. Dengan wasiat tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Inilah jalan Allah yang kita diperintahkan untuk berjalan di atasnya. Kapan seorang betul-betul mengikuti jalan itu, dia tidak akan tersesat. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, inni qad khallaftu fikum itsnain, aku tinggalkan di tengah kalian dua hal, lan tadillu ba'dahuma abadan, kalian tidak akan tersesat setelah berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Namun demikian, kitab Allah dan sunnah nabinya harus benar-benar diikuti sebagaimana tuntunan kitab Allah dan sunnah nabinya, yaitu memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Asbahani rahimahullah mengatakan, wa innama huwa littiba' wal isti'mal yaqtadi bis sahabati wat tabi'in. Ilmu itu adalah ittiba', mengikuti dan mengamalkan. Yaqtadi bis sahabati wat tabi'in, mengikuti dan meneladani para sahabat dan para tabi'in. Lalu beliau berkata, wa man khalafa as-sahabata wat tabi'in fa huwa dhallun. Siapa yang menyelisihi para sahabat dan para tabi'in, maka dia tersesat. Wa in kana katsiral ilm, sekalipun ilmunya banyak. Wa dzalika annahu tabayyana lin-nas amru dinihim fa 'alaina littiba'. Hal itu karena sudah jelas bagi manusia urusan agama ini, maka kita hanya tinggal mengikutinya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tanpa kita mengikuti jalan para sahabat, para tabi'in, kita akan mengikuti jalan-jalan yang lain. Itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu selain jalan Allah yang berjalan di atasnya para sahabat dan para tabi'in. Maka berhati-hatilah kita dari jalan-jalan tersebut yang bisa membawa kita kepada jalur-jalur yang lain yang tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan kita di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Hal yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah menjaga akidah kita, keyakinan kita, iman kita yang benar dari segala syubhat-syubhat.
di zaman modern ini dengan fasilitas yang ada, banyak pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Muncul pemikiran liberalisme dan tersebar, sekularisme, pluralisme agama, ateisme, dan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya. Itu semua tersebar dan begitu mudah diakses oleh orang-orang. Di samping kesyirikan-kesyirikan kuno juga masih tersebar luas, merajalela. Itu pun juga tersebar melalui media-media yang ada, terdukung dengan berbagai propaganda melalui media sosial dan komunikasi di zaman ini. Maka kita berkewajiban menjaga diri kita, keluarga kita, akidah kita semua dari pemikiran-pemikiran syubhat tersebut. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita di dalam ayatnya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bagaimana kita menjaga mereka? Dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlah. Wajib bagi tiap muslim untuk mengajari keluarganya. Min qarabatih wa ima'ih wa 'abidih. Kerabatnya, bahkan budak-budak hamba sahayanya. Ma faradallahu alaihim, mengajarkan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Wa ma nahahum anhu, dan mengajarkan apa yang Allah larang terhadap mereka. Diajarkan kepada semua orang, terutama mereka yang ada dalam tanggung jawab kita. Bentengi mereka dari syubhat-syubhat, pemikiran, paham yang membuat akidah goyah. Selamatkan iman mereka dari berbagai penyimpangan yang mengancam. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan pada surat Ali Imran ayat yang ke-7, walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnata wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara isi dari Al-Quran tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamat, jelas maknanya. Hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat kecenderungan kepada kesesatan,
fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar tersebut, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammallah fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar tersebut, maka merekalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Fahdharuhum, karena itu berhati-hatilah kalian dari mereka. Nabi memperingatkan kita dari golongan orang-orang yang justru mengikuti ayat-ayat yang belum begitu jelas maknanya, di mana mereka mengikuti ayat-ayat itu punya tujuan dan maksud, yaitu agar bisa ditafsirkan sesuai hawa nafsu mereka, dan dengan itu mereka akan menimbulkan fitnah, kekacauan pemikiran dan pemahaman di tengah umat. Maka Nabi memperingatkan, fahdharuhum, hati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Jaga akidah kita, jaga iman kita dari adanya upaya orang-orang yang ingin menyelewengkan kita dari jalan yang benar. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Pada akhir zaman akan muncul para pendusta. Mereka datang kepada kalian dengan membawa berbagai ucapan yang belum pernah kalian dengar. Wala aba'ukum, nenek moyang kalian pun, bapak-bapak kalian pun belum pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menjerumuskan kalian dalam fitnah. Syekhul Islam rahimahullah berpesan, fa'ala kulli mu'min alla yatakallam fi syai' min ad-din illa tab'an lima ja'a bihi Rasul. Maka tiap-tiap orang yang beriman, janganlah ia berbicara dalam sedikit pun dari urusan agama kecuali dia mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yataqaddam baina yadayhi, jangan mendahului tuntunan Rasul. Bal yanzur maqal fayakunu qawluhu tab'an liqawlihi. Bahkan lihatlah, perhatikan, pelajari apa yang mau dia katakan, sehingga yakunu qawluhu tab'an liqawlihi, ucapannya harus betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah. Wa amaluhu tab'an li amrih, amalnya pun, prakteknya pun mengikuti perintah Rasulullah.
Fahakadha kana as-sahabatu wa man salaka sabilahum minat tabi'ina lahum bi ihsan. Seperti itulah para sahabat. Cara mereka dalam beragama seperti itu. Itulah jalan mereka. Dan begitu pula para tabi'in rahimahumullah yang mengikuti mereka dengan baik. Maka seorang muslim hendaknya tidak mudah menerima setiap paham dan pemikiran yang mungkin viral di tengah umat sebelum ia melihat, mempelajari, menimbang apakah itu sesuai dengan dalil syariat atau tidak, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang keempat adalah kita wajib menjaga akhlak kita dan terkhusus juga rasa malu. Sifat ini sangat penting. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemodernan banyak menggerus akhlak manusia. Sifat-sifat buruk menjamur. Egoisme, apatisme, hilangnya rasa malu, mementingkan diri sendiri, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, budaya membuka aurat, berkata kasar di media sosial, menyebar fitnah, ghibah, serta berbagai bentuk penyimpangan moral yang itu sangat mudah dijumpai. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kemajuan zaman tidak boleh menghilangkan akhlak seorang muslim. Karena akhlak merupakan bagian penting dalam agama ini. Tingginya iman seseorang juga sangat berkait erat dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Allah Azza wa Jalla memuji Rasulnya dengan keluhuran akhlak beliau. Di surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman memuji Rasulnya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dan terkhusus sifat malu, yang ini ibarat menjadi benteng terakhir. Ketika iman semakin menipis, sehingga begitu mudahnya orang berbuat dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Terkadang sebagian mereka masih punya rasa malu, sehingga rasa malu sedikit mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Namun ketika rasa malu ini pun sudah tidak lagi dimiliki, maka dia akan berbuat semaunya. Tidak lagi peduli dengan siapa-siapa. Iman tidak menjadi benteng baginya. Akhlak yang mulia juga tidak bisa menjaganya dari perbuatan yang tidak terpuji.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak lagi punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Artinya sifat malu ini sangat berarti. Kalau orang sudah tidak lagi memilikinya, maka hancurlah akhlaknya. Akhlak merupakan identitas seorang muslim, baik ketika berinteraksi secara langsung maupun di dunia digital. Di masa sekarang, di era digital ini, akhlak seorang muslim tidak hanya tampak dalam pergaulan secara langsung, tetapi juga tercermin melalui aktivitasnya di dunia maya. Tulisan, komentar, unggahan maupun tanggapan di media sosial merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, berbicara dengan bahasa yang santun. Kedua, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ketiga, menjauhi ghibah, fitnah, celaan, dan caci makian atau umpatan. Keempat, tidak membuka aib-aib seorang muslim. Kelima, tidak menjadikan media sosial sebagai sarana mencari popularitas. Ingin terkenal, tersohor, dan niatan-niatan yang tidak baik. Berikutnya, menggunakan teknologi untuk menyebarkan ilmu, dakwah, dan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Akhlak yang baik akan menjadi cahaya bagi pemiliknya dimanapun ia berada. Sebaliknya, akhlak yang buruk bisa menjadi sebab kehancuran dan permusuhan di tengah masyarakat. Karena itu seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, rendah hati, sabar, penyayang, dermawan, serta menjaga rasa malu dalam seluruh keadaan. Akhlak yang mulia bukan hanya memperindah kehidupan di dunia, tetapi juga menjadi sebab beratnya timbangan amal di hari kiamat kelak, dan menjadi sebab tingginya kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang kelima, kita hendaknya bersikap bijak dalam menggunakan teknologi dan terkhusus media sosial. Teknologi komunikasi yang semakin canggih ini benar-benar menjadi ujian bagi umat manusia di era ini. Hakikatnya teknologi adalah nikmat manakala digunakan untuk kebaikan. Akan tetapi itu justru menjadi musibah manakala dipakai untuk kemaksiatan.
Karena itu seorang muslim mesti berperilaku bijak di dalam menggunakan teknologi ini. Gunakan nikmat Allah dalam kebaikan dan sesuatu yang bermanfaat. Jangan justru teknologi itu menjadi sebab kehancuran diri kita sendiri, lalu menjadi sebab kehancuran umat. Semua yang kita tulis, yang kita ucapkan akan tercatat dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu perkataan melainkan ada malaikat yang mengawasi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan konsekuensi daripada keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik lalu bermanfaat, atau diam lalu selamat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, pikirkan keselamatan diri kita. Jangan berpikir bagaimana kita menjadi orang yang terkenal, tenar, banyak pengikut, banyak follower, dan hal-hal yang seperti itu, tanpa kita mempertimbangkan dan memikirkan keselamatan diri kita. Status, komentar, tulisan maupun unggahan di media sosial termasuk ucapan yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang keenam, hendaknya kita memilih lingkungan dan teman yang baik. Teman sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Dan pertemanan di masa ini sangat terbuka luas, terbuka lebar. Pertemanan melalui dunia maya tidak terbatas. Seseorang bisa saja berhubungan dengan siapapun, dimanapun, dari negara manapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, dewasa, tidak lagi bisa dibatasi. Maka bila seseorang tidak selektif dalam memilih teman, tentu berarti dia di dalam bahaya besar. Dia terancam. Maka carilah teman yang baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, yang soleh, yang bisa membawanya kepada kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hindari dan jauhi teman yang akan membawa kepada kecelakaan. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita di dalam ayatnya dan menceritakan bagaimana suatu penyesalan yang dialami
oleh seseorang yang celaka karena temannya. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29 Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya, yakni karena menyesal, seraya berkata, wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, yakni mengikutinya, celakalah aku karena dahulu aku menjadikan fulan sebagai teman akrab. Laqad adallani 'anidz dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan setan itu memang selalu meninggalkan manusia dalam keadaan terhina. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh muslimin telah mengingatkan kita tentang bahayanya teman yang menyesatkan, teman yang mempengaruhi, yang membawa kepada jalan yang tidak baik. Nabi SAW pun mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agama atau perangai teman dekatnya. Sampai beliau pun memberikan perumpamaan dengan begitu jelas bahwa teman yang baik ibarat pembawa minyak wangi. Seorang yang membawa minyak wangi atau penjualnya, imma an yuhdhiyak, bisa jadi dia akan memberimu hadiah berupa minyak wangi. Wa imma an tabda'a minhu, bisa jadi kamu beli darinya minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, bisa jadi kamu mendapatkan darinya bau harum. Salah satu dari tiga kemungkinan itu semuanya baik. Beda halnya dengan teman yang buruk. Beliau umpamakan seperti seorang pandai besi, pembuat peralatan yang terbuat dari besi, meniup-niupnya dengan api, lalu memukul-mukuli. Nabi katakan, imma an yuhriqa thiyabak, kemungkinannya adalah dia akan membuat bajumu terbakar, terkena percikan-percikan api tersebut. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kamu akan mendapatkan darinya bau yang tidak sedap, bau mungkin keringat, mungkin asap. Kedua kemungkinan ini semuanya buruk. Itulah perumpamaan teman yang buruk, perumpamaan yang begitu jelas. Siapapun mendengarnya insya Allah paham. Karena itu cukuplah perumpamaan dari Nabi SAW itu menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita memilih dalam pertemanan kita, termasuk pertemanan di dunia maya. Di era sosial, di era media sosial, teman tidak hanya yang bertemu secara langsung, tetapi juga akun-akun yang diikuti setiap hari. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang ketujuh,
hendaknya kita memperbanyak ibadah dan doa. Ibadah merupakan sumber kekuatan qalbu kita. Saat kita menghadapi berbagai ujian di zaman yang penuh dengan godaan-godaan, sekalipun kesibukan kita banyak, pekerjaan kita banyak, namun ibadah harus tetap kita jaga. Luangkan waktu. Jaga sholat 5 waktu. Jaga puasa kita, zikir kita dan doa kita. Jangan sampai kesibukan kita mengambil waktu-waktu ibadah kita sehingga kita kehilangan ibadah-ibadah karena kesibukan. Ibadah, zikir bukan ketika ada waktu, tapi kita mesti meluangkan waktu untuknya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Luangkan waktu untuk kita merutinkan membaca Al-Quran dan zikir-zikir tersebut, walaupun sedikit tapi rutin, sedikit demi sedikit waktu-waktu luang kita gunakan. Maka insya Allah dengan cara itu kita akan istiqamah dalam menjalani ibadah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh itu perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan beliau pun mengalami berbagai macam problem, urusan umat, kesibukan pikiran beliau. Namun beliau terus menjaga dirinya dengan tetap beribadah kepada Allah. Bahkan di saat-saat kegalauan pikiran, beliau meluangkan waktu untuk sholat. Sholat menjadi penenang. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku dalam amalan sholat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Nabi berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum datang berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di waktu pagi mukmin, di sore hari menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada yang di sore hari mukmin, paginya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
ia menjual agamanya demi memperoleh sedikit keuntungan dunia. Memang dunia menjadi ujian dan godaan. Di masa di mana kita ada padanya, di masa ini dengan tersebarnya kebodohan, dangkalnya ilmu agama, seiring dengan itu ujian dan godaan begitu banyak. Maka seperti kata Rasulullah SAW, begitu mudah orang mengubah agama. Maka pesan Nabi, badiru bil a'mal, cepat beramal, segera beramal, jaga ibadah kita, jaga iman kita, jangan kita terlalaikan karena kesibukan-kesibukan kita. Memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, salat, mohon keteguhan kepada Allah Azza wa Jalla, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, mohon keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja mohon kepada Allah agar mengokohkan kalbunya di atas agamanya. Doa yang diriwayatkan dari beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mohon kepada Allah agar kalbunya dikokohkan di atas agamanya, lalu bagaimana dengan kita yang lemah, yang hidup di tengah ujian dan cobaan yang banyak? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah SAW sering berdoa, membaca Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah kokohkan kalbuku di atas agamamu. Ada seseorang lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, takhafu alaina wa qad amanna bik, apa engkau khawatir terhadap kami padahal kami sudah beriman kepadamu? Wa saddaqnak bima ji'ta bih, kami sudah membenarkan engkau dan ajaran yang engkau bawa. Apa jawab Rasul alaihi salatu wassalam? Innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman azza wa jal yuqallibuha. Sesungguhnya kalbu manusia baina usba'in min asabi'ir rahman, antara dua jari Allah ar-Rahman, yuqallibuha, Allah membolak-balikkannya. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki berbaliknya kalbu, maka dengan begitu singkat akan terbalik. Karena itu mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar kalbu ini terus dikokohkan di atas agamanya sampai akhir hayat dan kita selamat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kesimpulan dan sebagai penutup dari muhadharah kita ini, bahwa perkembangan zaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, namun juga tidak boleh diterima tanpa sikap kritis berdasarkan syariat. Islam adalah agama yang sempurna dan relevan sepanjang zaman.
Selama seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, memperdalam ilmu agama, menjaga akidah, memperbaiki akhlak, bijak dalam menggunakan teknologi, memilih lingkungan yang baik, dan memperbanyak ibadah dan doa, maka ia akan mampu menjalani kehidupan modern dengan tetap istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kokoh memegang agama sampai akhir hayat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.